Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kolose pasal 4. Teksnya ayat 7 sampai 18 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 7 sampai 9. Tikhikus dan Onesimus, orang-orang setia disuruh oleh Paulus. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 18. Salam dari saudara-saudara seiman. Kesimpulannya, Paulus telah menyuruh Tikhikus dan Onesimus, orang-orang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan, dengan surat kepada jemaat Kolose. Mereka memberitahukan keadaan Paulus kepada jemaat Kolose dan menghibur mereka yang bimbang tentang keadaan Paulus. Kemudian Paulus menyampaikan salam dari kawan-kawan yang diam bersama, mereka yang berdoa untuk jemaat Kolose. Akhirnya Paulus meminta akan sampaikan surat itu kepada saudara-saudara di Laodikia juga. Ajaran tentang Allah sebenarnya tidak dijelaskan dalam teks, tetapi kita bisa tahu ia menghibur hati kita. Ia memilih Paulus dan pelayan-pelayan sebagai hambanya, dan berada hal yang ia hendaki. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus menyuruh Tikhikus dan Onesimus dengan surat supaya jemaat Kolose tahu akan hal ihwal Paulus dan supaya ia menghibur hati mereka. Kedua, Onesimus adalah saudara yang setia dan yang kekasih. Itu disebutkan oleh Paulusnya. Itu seorang dari antara orang Kolose. Dia akan memberitahukan kepada jemaat Kolose segala sesuatu yang terjadi bagi Paulus. Ketiga, Aristarchus, Justus, Epapras, Lukas, Demas, semua salam kepada jemaat Kolose karena mereka tetap berdoa untuk jemaat Kolose. Selanjutnya Paulus meminta sampaikan salam kepada saudara-saudara di Laodikia juga, kepada Nimpa dan jemaat yang ada di rumahnya dan kepada Arkippusnya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jadilah seorang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan dengan memberitakan Injil dan menghibur orang-orang yang dalam kesulitan. Dan harus tambahnya itu, kita harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Onesimusnya itu seorang hamba yang lari dari tuannya, tetapi dia sudah menjadi orang yang setia bagi Paulus dan imannya juga sudah jadi kokoh. Itulah dia sudah melihatkan perubahan. Dia menjadi orang setia dan kawan pelayanan, tetapi sebelum itu harus menjadi orang bertobat. Dan kalau sudah menjadi orang setia, harus memberitakan Injil dan menghibur orang-orang dalam kesulitannya. Kedua, dukungan doa untuk saudara seiman yang sedang mengalami kesulitan, baik mereka yang dekat maupun mereka yang jauh dan tidak kenal pun. Memang banyak orang sekitar Paulus sudah mendukung doa untuk Kolose, tetapi mereka sebagian besarnya tidak tahu jemaat Kolose. Ya, tetapi mereka tidak tahu, mereka tidak kenal tentang mereka pun tetap berdoa. Itulah orang percaya. Akhirnya praktik hari ini memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Yesus, baik langsung bertemu maupun melalui telepon, email, dan lain-lain pun juga. Harus memberitakan Injil di dalam hari ini dengan cara apapun dan menghibur mereka dengan simpati kesulitan mereka. Inilah kewajiban dan kehidupan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya.
hari ini juga selama melayani. Tuhan Yesus memberkati.